Kembali lagi di channel Pak Budi Guruku. Hari ini kita akan belajar tentang operasi campuran, baik penjumlahan dengan pengurangan, kemudian perkalian dengan pembagian maupun dengan kurung. Nah, langsung saja ke soalnya. Misalnya soal nomor 1, 15 ditambah 5 kemudian dikurangi 8. Nah, ini adalah contoh soal operasi campuran. Di sini ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan. Nah, cara mengerjakannya, kerjakan yang di depan terlebih dahulu. 15 tambah 5, 20, kemudian dikurangi 8. Maka hasilnya adalah 12. Nah, itu untuk operasi penjumlahan dengan pengurangan. Nah, bagaimana kalau soal yang operasinya perkalian dengan pembagian? Misalnya 2 dikali 8, kemudian dibagi 4. Kalau ada soal seperti ini, ada operasi perkalian, kemudian pembagian, juga sama, kerjakan yang di depan terlebih dahulu. 2 kali 8 sama dengan 16, kemudian 16 dibagi 4 sama dengan 4. Itu untuk operasi yang perkalian dengan pembagian. Nah, bagaimana kalau sekarang misalnya soal seperti ini, 4 ditambah 5, kemudian kali 2. Nah, kalau tadi penjumlahan dengan pengurangan, kemudian ada perkalian dengan pembagian. Nah, di sini ada penjumlahan dan perkalian. Nah, kalau ada seperti ini, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian terlebih dahulu. Karena teorinya, penjumlahan dan pengurangan, kalau misalnya ada operasi penjumlahan dan pengurangan, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang bagian depan. Kemudian dilanjutkan yang paling belakang. Kemudian kalau misalnya perkalian dengan pembagian juga sama. Yang posisinya di depan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau ada penjumlahan dengan perkalian atau penjumlahan dengan pembagian, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagiannya, walaupun posisinya di belakang. Nah, itu sama halnya seperti ini. Ada penjumlahan, kemudian ada perkalian. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu yang ini dulu. Karena penjumlahan kalah dengan perkalian. Jadi 4 tetap ditulis 4, kemudian ditambah. Lanjut, ini 5 kali 2 sama dengan 10. Dan jawabannya 4 tambah 10, 14. Nah, kalau menjawab soal seperti ini, harus diperhatikan teori tadi. Kalau misalnya dimulai dari depan, maka hasilnya akan berbeda. Coba, 4 tambah 5, itu adalah 9. Kemudian 9 kali 2 adalah 18. Maka berbeda dengan yang cara ini. Jadi yang paling tepat yang ini. Cara yang pertama. Nah, kemudian, contoh selanjutnya, misalnya 8 dikurangi, kemudian 6 dibagi 3. Nah, seperti ini ada pengurangan, ada pembagian. Nah, sesuai dengan teori tadi, ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Maka 8 dikurangi 6 bagi 3, 2. 8 kurang 2 adalah 6. Kalau ini dijawab dengan teori yang kedua tadi, dijawab dari depan, hasilnya juga akan berbeda dengan ini. Jadi caranya, ingat, pembagian dengan pengurangan, maka yang didahulukan adalah operasi pembagian terlebih dahulu, walaupun posisinya ada di belakang. Sekarang coba kalau ada soal seperti ini. Misalnya 8 tambah 2, nah, kemudian dikali 4, kemudian dikurang 2. Nah, seperti itu. Kita lihat dulu operasinya. Di sini ada penjumlahan, perkalian di tengah, kemudian ada pengurangan. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang ini dulu. Karena perkalian, maka 8 diam dulu. 8 tambah ini kali ini 8, kemudian dikurangi 2. Nah, untuk ini kerjakan yang di depan terlebih dahulu. 8 tambah 8, 16, kurang 2 sama dengan 14. Jadi itu caranya. Nah, kemudian bagaimana kalau soalnya seperti ini, Pak? Ada 8, soalnya 8 dikali 2 misalnya. Kemudian dikurang
dalam kurung 3 tambah 4. Nah, bagaimana kalau soalan seperti ini, Pak? Nah, ada operasi perkalian, ada pengurangan, kemudian penjumlahan, tapi penjumlahannya ada kurungnya. Nah, di sini sesuai dengan teori, kalau ada perkalian, pengurangan, dan kurung, yang didahulukan adalah yang kurung. Walaupun di tengahnya operasinya penjumlahan. Jadi tinggal dibuat 8 kali 2, kemudian dikurangi 3 tambah 4, 7. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal pilih yang di depan. 8 kali 2, 16. 16 kurang 7 sama dengan 9. Nah, jadi seperti itu cara operasi campuran, baik yang penjumlahan dengan pengurangan, kemudian penjumlahan dengan perkalian, kemudian ada pembagiannya, selanjutnya yang ada kurungnya. Jadi sesuai dengan kesimpulannya, jadi yang paling, kalau misalnya dikerjakan, kalau ada misalnya penjumlahan, perkalian, kemudian ada kurung, yang dikerjakan terlebih dahulu pasti yang kurung, walaupun nanti posisinya di belakang. Itu juga kalau misalnya penjumlahan dengan perkalian yang didahulukan. Nah, bagaimana kalau ketiga-tiganya ada penjumlahan, ada perkalian, ada kurung? Jelas kurung dulu, kemudian perkalian atau pembagian, kemudian penjumlahan atau pengurangan. Kalau kita simpulkan, kurung ada posisi paling atas atau dia yang menang terlebih dahulu, kemudian ada perkalian dan pembagian, kemudian yang di bawah ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, seperti itu cara melakukan operasi campuran. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.